Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilatul Munawwaroh, NIM 192410103047 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa algoritma rekursif untuk memenuhi tugas desain dan analisis algoritma kelas B. Untuk latihan pertama, A. Buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan titik-titik, di mana suku KN didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1 ditentukan 1. Jawab. Algoritma deret N. Algoritma ini bertujuan untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, dan 29 dengan input berupa bilangan N positif dan outputnya merupakan hasil dari UN yang dicari. If N-1, maka akan mereturn N. Kemudian return deret N-1 plus 2 kali N. B. Buat pohon rekursif untuk U5. Jawab. Untuk deret 5 sama dengan deret 4 ditambah 2 kali 5. Untuk deret 4 sendiri yaitu deret 3 ditambah 2 kali 4. Deret 3 sama dengan deret 2 ditambah 2 kali 3. Deret 2 sama dengan deret 1 ditambah 2 kali 2. Dan deret 1 sama dengan 1. Nah, dari sini diketahui deret 1 sama dengan 1. Maka untuk hasil deret 2 sendiri yaitu hasil dari deret 1 yaitu 1 ditambah dengan 2 kali 2 yaitu 4 sama dengan hasilnya 5. Kemudian untuk deret 3 yaitu hasil dari deret 2 yaitu 5 ditambah dengan 2 kali 3 yaitu 6. Maka 5 kali 6 sama dengan 11. Kemudian untuk deret 4 sama dengan hasil dari deret 3 ditambah dengan 2 kali 4 yaitu hasilnya 19. Kemudian untuk deret 5 yaitu sama dengan hasil dari deret 4 ditambah 2 kali 5 sama dengan 29. Nah, dari pohon rekursif tersebut didapatkan U5 sama dengan 29. Kemudian C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Jawab. Untuk metrik ukuran inputnya adalah N, karena N berpengaruh terhadap banyaknya node di pohon rekursif. Jika N bertambah, maka semakin lebat pohon rekursifnya. Kemudian D, tentukan basic operation-nya. Jawab, basic operation diambil dari baris yang selalu dieksekusi ketika dijalankan, sehingga basic operation-nya adalah N-1. Kemudian E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Jawab. Untuk N tetap, misal N sama dengan 5, jumlah node di pohon rekursif akan selalu tetap dan tidak akan berkurang, sehingga tidak diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Kemudian F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Jawab, hubungan Cn dan Cn-1 dinyatakan dengan Cn sama dengan Cn-1 plus 1, yaitu recursive case. Kemudian Cn yaitu 1 untuk base case-nya. Kemudian G, cari persamaan langsung Cn. Yaitu pertama-tama kita mencari pola umum Cn menggunakan backward substitution. Yaitu Cn sama dengan Cn-1 plus 1. Kemudian Cn sama dengan Cn-2 plus 1 plus 1 sama dengan Cn-2 plus 2. Kemudian Cn sama dengan Cn-3 plus 1 plus 2 sama dengan Cn-3 plus 3. Dan seterusnya hingga ditemukan rumus umumnya yaitu Cn sama dengan Cn-I plus I. Selanjutnya yaitu substitution initial condition C1 sama dengan 1 ke Cn-I. Cn sama dengan Cn-I plus I. Cn sama dengan 1 plus I. Nah, dari substitusi di atas ini menyatakan bahwa C1 ini sama dengan Cn-I, sehingga 1 sama dengan N-I, sehingga I sama dengan N-1. Kemudian Cn sama dengan 1 plus N-1. Cn sama dengan N. Sehingga banyaknya node pohon rekursif untuk input berukuran N adalah N. Selanjutnya latihan 2.
Buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, dan 65, di mana suku ke N didapat dari 5 suku N-1 dikurangi 6 suku U-2. Misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 dikurangi 6 kali 5. Nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Jawab, algoritma deret. Algoritma ini bertujuan untuk mencari UN dari deret 0, 1, 5, 19, dan 65. Dengan inputnya berupa bilangan bulat N positif dan outputnya berupa hasil dari UN berdasarkan N yang diinputkan. Kemudian, if N sama dengan 1, maka akan mereturn 0. Else, if N sama dengan 2, maka akan mereturn 1. Return 5 kali deret N-1 dikurangi 6 kalikan deret N-2. B. Buat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Untuk deret 4 yaitu 5 kalikan deret 3 dikurangi 6 kalikan deret 2. Nah, untuk deret 3 nantinya akan dijabarkan menjadi 5 kalikan deret 2 dikurangi 6 kalikan deret 1. Dan untuk deret 2 akan dijabarkan menjadi deret 2 sama dengan 1. Di sini dari deret 3 akan dijabarkan kembali menjadi deret 2 sama dengan 1 dan deret 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kan diketahui bahwa deret 2 sama dengan 1 dan deret 1 sama dengan 0. Nah, jadinya kita bisa menemukan hasil untuk deret 3 sendiri. Deret 3 yaitu 5 kalikan hasil dari deret 2 yaitu 1, 5 kali 1 sama dengan 5, dikurangi 6 kalikan hasil dari deret 1, 0. 6 kali 0 sama dengan 0. Berarti 5 dikurangi 0 sama dengan 5 hasilnya. Kemudian untuk deret 4 yaitu 5 dikalikan hasil dari deret 3 yaitu 5. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25 dikurangi 6 kalikan hasil dari deret 2 yaitu 1, berarti 6. Berarti 25 dikurangi 6 sama dengan 19. Kemudian C. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk ukuran inputnya adalah N, karena N berpengaruh terhadap banyaknya node di pohon rekursif. Jika N bertambah, maka akan semakin lebat pohon rekursifnya. Kemudian D. Tentukan basic operation-nya. Basic operation diambil dari baris yang selalu dieksekusi ketika dijalankan, sehingga basic operation-nya adalah N sama dengan 1. Jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda? Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Jawab, untuk N tetap, semisal 4 jumlah node di pohon rekursif akan selalu tetap dan tidak mungkin berkurang, sehingga tidak diperlukan adanya analisa worst case, best case, dan average case. Kemudian F, jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Jawab, Cn sama dengan 1 plus Cn-1 plus Cn-2, yaitu untuk recursive case-nya. Kemudian C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1 untuk base case-nya. G. Cari persamaan langsung Cn. Jawab. Mencari pola umum Cn menggunakan backward substitution. Cn sama dengan Cn-1 plus Cn-2 plus 1. Cn sama dengan Cn-2 plus Cn-3 plus 1 plus 1 sama dengan Cn-2 plus Cn-3 plus 2. Kemudian Cn sama dengan Cn-3 plus Cn-4 plus 1 plus 2 sama dengan Cn-3 plus Cn-4 plus 3 dan seterusnya hingga ditemukan rumus umumnya yaitu Cn sama dengan Cn-i plus Cn-i-1 plus 1. Kemudian dilakukan substitution initial condition C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1 ke Cn-i dan Cn-i-1, yaitu Cn sama dengan 0 plus 1 plus i. Selanjutnya dilakukan substitusi menyatakan C1 sama dengan Cn-i, sehingga 0 sama dengan n-i, sehingga i sama dengan n.
Cn sama dengan 1 plus N, sehingga banyaknya node pohon rekursif untuk ukuran input berukuran N adalah N plus 1. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi rekursif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.